Sobat pemirsa, Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya, Novita Tandri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Jika mendengar kata integritas, hal yang pertama kali terngiang adalah kepemimpinan. Masalah kepemimpinan memang seringkali dikaitkan dengan istilah yang satu ini. Ada banyak ahli manajemen yang mengatakan bahwa setiap pemimpin yang berhasil selalu dilandasi dengan integritas yang tinggi. Karena tanpa integritas yang tinggi, kepemimpinan yang dilaksanakan tidak akan sukses ataupun berhasil. Hari ini kita akan membahas bagaimana nilai integritas bagi bangsa bersama tamu kehormatan saya, Bapak Ida Bagus Putu Dunia dan Ibu Ayu Kumaladewi Putu Dunia. Komplit. Terima kasih banyak Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Putu, Ibu Dewi sudah bisa hadir di Happy Parenting. Apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Sehat, kayaknya kompakan ini. Lihat selendangnya sama bajunya Pak Putu selaras, janjian dulu di rumah. Ya, ini satu pasangan yang sangat saya kagumi, yang betul-betul sangat mesra. Terima kasih. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Puji Tuhan. Gimana kabar dengan keluarga? Baik, sehat. Mereka baik-baik semua. Anak 3, ya. Yang paling kecil masih usia 8 tahun. Sauca Putri. Betul. Dan sudah punya cucu juga ya? Iya, 2. Gimana kabarnya akhir-akhirnya setelah menjadi istirahat purnawirawan saat ini, Marsikal TNI, Kepala Staf Angkatan Udara periode 2012-2015. Luar biasa. Saya melihat jenjang karir seorang Pak Putu Dunia ini betul-betul kalau dilihat kelihatannya buat kami yang di luar mudah sekali ya, tiba-tiba terus di atas gitu. Tapi tidak yang dialami tentunya tidak demikian. Ya. Diceritain Pak, jenjang karir tentunya waktu kecil, apakah memang sudah bercita-cita menjadi seorang tentara Angkatan Udara? Katanya baru bisa menerbangkan pesawat dulu, baru bisa mengendarai mobil. Betul sekali. Jadi pada waktu kami masih hidup di desa, jadi kata-kata cita-cita itu jarang kita dengarkan. Namun demikian satu hal yang pasti, kita ingin membangun kehidupan yang lebih bagus. Baik. Kita tahu orang tua itu bekerja dengan baik. Kita tahu ibu bekerja dengan baik. Kita juga mewarisi hal-hal yang positif itu dan ada tanggung jawab di situ. Jadi semuanya kelihatannya mengalir saja gitu, pas-pasan aja. Pas tamat SMA, STM khususnya, pas ada lowongan taruna, pas saya masuk, pas juga lulus gitu. Padahal pada waktu testing pun sempat saya dicari-cari. Oh, kenapa tuh Pak Putu? Karena pada waktu habis testing berenang, itu diberitahu pengumuman akan diberitakan lewat radio. Oh. Saya di rumah di kampung dengar radio 2 hari tidak ada pengumuman. Syukur orang Kodim, seorang bintara Kodim Tabanan mencari saya ke sana, memberitahu bahwa saya diperintah untuk melanjutkan. Begitu bagusnya dulu manajemen ketentaraan sehingga malah saya bisa melanjutkan. Bapak melihat dulu manajemennya lebih baik.
Ya kalau sekarang 2 hari nggak datang itu mungkin coret sebenarnya. Oh, sudah hilang ya. Saya Sudah dicari dalam dulu. daftar. Iya. Baik. Tapi memang tidak jadi satu cita-cita dari kecil kepengen, tidak ada juga mungkin seperti zaman sekarang ada tes minat dan bakat gitu Nggak ya. ada zamannya. Wah, kelihatannya ini Nggak ada. akan sangat qualified nih kalau menjadi seorang penerbang. Mungkin di tes saya tidak merasakan itu, saya cuma mengikuti saja gitu. Mungkin di tes juga barangkali. Tapi kalau melihat riwayat jabatan penerbang Wing 300 Kohan Nutnas di Lanut Iswah Judi Ya, Madiun. di Madiun, lalu ada di Pekanbaru, lalu yang paling keren ini bisa penerbang Skyhawk buat saya ya, Pak Putu ya, bisa menerbangkan satu pesawat itu luar biasa. Lalu diproses untuk menjadi pimpinan paling tinggi di TNI Angkatan Udara. Tentunya nilai integritas itu begitu kuat ada di dalam. Iya, saya kira semua kita menyadari itu, bahwa integritas itu ada berkaitan dengan hati ya, adalah kemampuan olah nurani. Baik. Yang menyangkut kejujuran, menyangkut keikhlasan, menyangkut komitmen kan begitu. Jadi itulah kompas seorang untuk mengarahkan kemana dia akan berjalan di karirnya itu. Kita Jadi, bicara zaman sekarang, kata integritas kesannya sudah begitu langka, Pak Putu. Sedangkan integritas begitu dibutuhkan bangsa ini. Anda melihat bahwa nilai integritas kita di bangsa kita ini sudah mulai luntur? saya kira kita tidak harus berpesimis begitu. Jadi kita Harus semangat ya? Harus semangat, harus optimis bahwa semua rakyat kita mengenaki pemimpin berintegritas, semua mengarahkan begitu, ya kita akan bangun itu. Betul. Kita bangun bersama. Saya kira generasi muda mengenaki dan siap untuk itu. Bagaimana kita sebagai orang tua membina mereka, Baik. mengarahkan mereka supaya jalan di tempat yang betul. Karena kalau dulu mungkin kehidupan itu tidak ada hama gitu ya dari luar. Kalau bibitnya bagus bisa jadi bagus. Betul. Sekarang hamanya juga banyak, hama kehidupan, sehingga bibit yang Hama bagus. kehidupan. Iya, seperti narkoba lah sekarang, medsos yang disalahgunakan lah sekarang ya. Ini banyak hal yang mempengaruhi, sehingga peran orang tua di situlah yang akan membantu mereka. Jadi kita harus yakin bahwa mereka, harapan kita, anak-anak kita harus mempunyai integritas. Siap, Pak. Bicara tentang nilai keluarga, Ibu Dewi, bicara tentang integritas dikaitkan dengan keluarga. Nilai-nilai integritas, Bapak tadi sudah begitu setuju bahwa salah satu nilai integritas itu tidak bisa terlepas dari bagaimana mencapai puncak karir sebagai Kasau periode 2012-2015. Ibu sendiri menerapkan integritas di dalam keluarga, ngikutin Bapak kan tidak mudah ya. Mulai dari bawah sekali sampai puncak di atas. Nilai integritas seperti apa dalam keluarga yang diterapkan, Ibu Dewi? Ya, bagi saya terutama untuk mendidik anak-anak. Kalau Bapak kan nggak perlu lagi ya. Saya tuh dibimbing oleh Bapak. Anak-anak juga demikian. Jadi nilai integritas bagi saya apa yang dikatakan oleh anak-anak itu mesti yang harus dilakukan oleh mereka. Harus sesuai apa perkataan dari dia, perlakuannya dia harus demikian juga. Itu bagi saya adalah integritas. Menjadi contoh di dalam keluarga tentunya tidak mudah. Menjadi role model, menjadi teladan. Integritas itu tidak bisa hanya sekedar retorika ya, sekedar hanya diucapkan. Tapi bagaimana apa yang dipikirkan, apa yang di hati, tadi Bapak menyebutkan hati, dan apa yang diucapkan harus selaras. Nah ini mudah nggak sih Pak, dengan waktu tentunya yang tidak banyak untuk dihabiskan bersama anak-anak, bersama istri? Iya, itu membutuhkan satu perjuangan lah. Jadi kalau integritas itu kan bahasa sederhananya walk the talk gitu ya. Walk the talk. Iya, apa yang disatunya kata dengan perbuatan. Jadi sebagai orang tua harusnya bisa menjadi role model. Karena anak itu pertama yang dia akan tiru. Kan manusia itu kan makhluk peniru yang sangat kuat gitu ya. Paling ulung ya Pak. Iya, maka yang paling utama, yang paling awal dia tiru adalah orang tuanya. Jadi kita harus bisa menjadi contoh. Namun demikian bergerak pada umur-umur selanjutnya, tidak cukup dia bersekolah, dia akan lihat role model yang lain,
guru dan melihat film dan sebagainya. Jadi kita terbantu oleh itu. Namun tetap kita memberikan koridor bagi anak-anak, di mana kita kalau bisa menjadi role model dan yang lain nggak jadi modelnya, sehingga jalannya itu pada role yang. Saya melihat bahwa selain puncak karir bisa dicapai sebagai kasau, tapi juga di dalam keluarga keberhasilan itu juga ada. Bagaimana membesarkan Ida Ayuka Satyawati dan Ida Bagus Jagannatha. Dan yang paling kecil ada Sauca Putri, 8 tahun. Sekarang kan sudah punya anak dari anak pertama. Betul. Lalu yang paling kecil ini Sauca masih kecil. Ada perbedaan nggak sih, Tante, Ibu Dewi, dalam membesarkan anak zaman mungkin berapa puluh tahun yang lalu dengan sekarang Sauca Putri, beda nggak sih? Ada bedanya jauh sekali ya. Kalau dulu saya masih meniru ibu saya, bagaimana beliau mendidik saya itu dididik secara alami ya. Hidup saya banyak di alam, banyak di pedesaan, yang walaupun di desa tapi tetap sangat membahagiakan sekali karena di sana orang hidup sangat sederhana dan penuh dinamika bahagianya gitu. Anak-anak saya juga demikian. Yang pertama dan yang kedua itu masih saya piara, saya rawat dengan cara ibu saya merawat saya gitu. Karena waktu itu mungkin belum ada HP ya waktu zamannya. Belum ada teknologi zaman sekarang yang begitu canggih. Jadi mereka itu masih setengahnya masih hidup di alam seperti anak perempuan saya masih senang melihat kami karena hidup di lanut ya, di landasan udara, melihat alam, melihat pohon-pohonan yang berbuah seperti mangga, segala macam begitu. Lalu anak saya yang kedua juga demikian, masihlah gitu, dia masih senang bermain di alam. Tapi Sauca Putri ini sudah mulai main gadget, sudah mulai iPad, selalu nanya iPad dan dia dengan cepat dia bisa mencari apa aja dia bisa. Namun tetap kami berinteraksi dengan alam mungkin yang paling kelihatan berbeda dengan betul. Anak berbeda pertama. sekali. Berdiskusi juga berbeda. Kalau anak pertama dulu sekolah milih ini, milih itu, ya bagusnya ini ikut. Tapi Kita yang kedua, kita tahan diskusi, yang kedua. Kita tahan yang kedua. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena di akhir acara kami akan membagikan hadiah menarik untuk Anda dan yang bisa menjawab pertanyaan dari kami dengan cepat dan tentunya benar akan mendapatkan hadiah menarik dari kami berupa 1 voucher untuk menjadi member di Gold Gym Indonesia secara gratis. Caranya sangat mudah dengan follow akun Instagram dan Twitter kami di @official_hpnt dan tuliskan jawaban Anda. Pertanyaannya nanti akan diberikan oleh Pak Putu Dunia. Vouchernya seperti ini. Ya, ini nanti akan didapatkan dengan nilai 6 juta rupiah. Kita kembali lagi setelah jeda berikut ini.